bukan membaca, bukan surat cinta, bukan membaca cinta, tapi merasakan mengingat cinta. Begitu pula kalau urusan menuntut ilmu kepada Allah, tidak mengetok pintunya Sayyidina Ali Karojah, pintu-pintunya adalah Sayyidina Ali, tidak akan terbuka untuk menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita untuk mengetok pintunya Allah, tidak mengetok pintunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dikabulkan doa-doanya. Urusan perbendaharaan semua Allah mendengar kalau dia melewati wasilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan kepada Nabi tidak ada, kecintaan kepada Allah tidak ada, dua-duanya tidak mendapatkan apa-apa, baik ilmu, amal, ibadah ditolak karena termasuk golongan kelalaian. Ini tidak bisa menyampaikan kebaikan karena dirinya masih buruk. Ini tidak bisa mencegah dari menyampaikan jangan berbuat keji karena dia sendiri sudah keji, yaitu menganiaya dirinya sendiri. Maka dua bagian pokok antara yang disampaikan menyampaikan, maka sekali lagi diingat-ingat, walaupun duduk saben hari menuntut ilmu, belajar ilmu, ibadah ilmu, tetapi tujuan selain Allah dan Rasulnya ditolak. Bahkan mereka mendapat kutukan dari langit dan bumi kepada orang-orang yang telah berdusta. Jadi kalau mendapatkan sesuatu musibah, sesuatu perkara yang sulit dan berat, bukan dari Tuhanmu, engkau beribadah selain daripada Tuhanmu, maka yang demikian itulah kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu, bisa memisahkan bagaimana digantikan dengan wanita yang lebih cantik dari istri saya pada waktu itu, tidak pernah merubah. Begitu pula kecintaan kita kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tidak pernah mengganggu. Kalau cinta Allah dan Rasul pasti mengetahui nilai. Kalau cinta kepada satu dunia pasti dia akan menghargai nilai. Satu contoh, orang baik, yang namanya orang baik bukan tutur katanya lembut, duduknya tawadu, sopan santun, belum dikatakan orang baik. Orang yang baik menjunjung tinggi martabat Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengagungkan Allah dengan kebesaran-kebesarannya. Ini kita. Ini kalau dilihat di harganya, kalau kita cetak 5.000 atau 10.000, mungkin harganya bisa 7.000.
Rp7.000. Dinilai dengan harga dunia tidak berarti. Tapi kalau kamu buka Muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala sudah menyediakan 4 surga. Apakah satu surga itu bisa dinilai 1 triliun atau 2 triliun? Atau yang ada menyamai dengan isi dunia ini? Kalau berpikir itu, andai kata ini ditaruh, ini kitab yang isinya Bismillahirrahmanirrahim saja, dengan uang 1 juta atau 10 juta, Anda pasti milih 10 juta. Tidak perlu saya jawab, Anda pasti milih 10 juta. Karena Anda belum menyintai Allah dan Rasul. Anda menyintai dengan hawa nafsu Anda. Kalau kita merayu perempuan cantik, artis atau yang mana, yang keinginannya adalah dunia dan materi, kita belikan Jaguar, kita belikan rumah yang ada kolam renang, atau kita belikan perhiasan 1 kantong, 1 karung, dia tidak nolak. Bahkan tidak sedikit orang menjual kehormatannya hanya karena harta murah. Tapi kalau kita bertanya, andai kata bidadari itu diberikan rumah surga, diberikan apa? Rumah ada kolam renang, diberikan mobil yang paling mewah, yang termahal, dikasih uang dolar yang isinya 1 peti, tentu bidadari mengatakan, aku gudang-gudangnya perhiasan, dan aku perhiasan surga, rumahku lebih bagus dari rumahmu, kata bidadari, dan kecantikanku lebih daripada kecantikanmu. Cukup engkau dapat memiliki aku, hanya baca Bismillahirrahmanirrahim karena kecintaanmu pada Tuhan dan Rasulnya. Bukankah ini satu karakter manusia ini dari 10.000 manusia yang katanya mau berbuat kebaikan untuk melihatkan kebaikan? Kebaikan macam apa yang katakan kamu baik? Sementara engkau telah dikuasai oleh hawa nafsu yang terus-menerus dalam kekurangan, kegilaan, kerakusan dan ketamakan, bahkan memimpikan, dan tidak segan-segan pun agama dijual, dan tidak segan-segan juga undangan-undangan, misalkan pengajian pasti menjadi langganan. Siapa yang punya uang dan siapa yang tidak punya uang, dia pasti tahu. Pasti dalam ingatannya orang yang selalu memberi uang yang banyak, dan tidak pernah ingat kepada sesuatu yang didatangi itu adalah orang yang miskin, omong kosong, karena dia masih menyembah dalam hawa nafsunya. Tidaklah disampaikan dia memiliki kebaikan, kebaikan di sisi Allah, bukan kebaikan di sisi manusia. Ini yang disebut amar ma'ruf. Bahkan Rasulullah SAW, barang siapa yang demikian kamu melihat kemungkaran itu, maka hendaklah gunakan kekuasaan sampai betul-betul dengan kekuasaanmu ini untuk meluruskan mereka dengan ketegasan, keadilan. Apabila sudah memiliki kriteria, hilang penyakit-penyakit itu. Selama kita memiliki penyakit 3 bagian dolim, mendolimi, atau dirinya sendiri dolim, jangan pernah kamu beri nasihat orang lain. Pasti engkau akan terbakar sendiri. Al-Quran
Jadi memberikan kebaikan-kebaikan kerabat itu karena memiliki keadilan. Dan jelas melarang perbuatan keji itu bagian-bagian orang-orang yang selalu berbuat baik. Bukan menambahkan kekejian, bukan menambahkan kebodohan, bukan menambah kedoliman. Telitilah, pahamilah, dan ingatlah siapa sahabat dan teman. Siapa sahabat dan teman, sehingga engkau selamat dari perbuatan. Tinggalkanlah perbuatan yang keji. Artinya bukan pada diri saja. Andai kata kita punya teman itu perbuatan keji, kita pun tidak kenal dengan orang yang teman mempunyai perbuatan keji. Begitu. Karena perbuatan keji itu selalu melengket, hidup bersama dia. Maka engkau akan selamat agamamu, imanmu, keadaanmu, keberadaanmu, ketakwaanmu, karena engkau telah menghindari. Kalau tidak, engkau terus-menerus dalam pelanggaran dan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Niscaya makin jauh dari Allah dan Rasulnya, makin jauh dari kebaikannya. Kalau saya katakan ini tadi hanya 7.000, kalau kita uang punya 1 juta, nggak perlu berupa ini. Jadi apa? Jadi pakaian, jadi perhiasan, jadi sepatu, jadi tas yang harganya 15 juta, nilainya saya tidak tanya harga, nilainya tolong diperhatikan. Kalau orang ngerti nilai di sisi Allah, berarti dia mengenal Tuhan dan Rasulnya. Kalau dia hanya tahu harganya, berarti dia jauh dari Allah dan Rasulnya, lebih dekat dengan syaitan. Maka dengan demikian batal hukumnya dari ibadatnya. Itu kita tiap hari melatih bagaimana mengetahui nilai, bukan mengetahui harga. Andai kata surga ditawarkan oleh Allah bahwa harganya 10 miliar, tidak segan-segan manusia akan berusaha mati-matian untuk mencari uang 10 miliar itu untuk memasuki surga. Tapi surga tidak bisa dinilai 100 miliar. Surga tidak bisa dibeli dengan 1 juta US dollar. Dan surga sangat murah. Kalau diperhatikan, cukup kamu takwa kepada Allah dan Rasulnya. Cukup untuk agungkan aku dan Rasulku. Modal bismillah, modal sallallahu alaihi Muhammad, engkau boleh memiliki surga bersama isinya. Kalau manusia tidak mengetahui nilai pada dirinya, berarti manusia ini cukup hanya dihargai. Harganya berapa? Jabatan bisa kamu peroleh 50 juta, 1 miliar, 5 miliar, sesuai dengan kedudukan yang kamu harus beli, yang kamu harus suap dengan cara apapun. Kalau memang itu dolim, kalau yang baik tidak mau.
harga. Tapi nilai, ada nilai kebaikan atau tidak? Nilai di sisi Allah, ya, sampai dia mengetahui kemuliaan dan keagungan Tuhan ini, keagungan Allah SWT. Walaupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjemahan, karena dia tahu keagungannya, kemuliaannya, bahkan mau menyentuh saja dia berwudu. Tidak usah Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia memegang wudu. Bagaimana aku menyentuh? Di situ ada ucapan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana aku menyentuh? Di situ ada kalamnya Allah Ta'ala. Demikian orang yang tahu nilai. Kalau tidak, kita cuma dibawa kanan kiri saja, karena nggak tahu nilainya. Alah, itu kan cuma hati. Ini hatinya sudah mati. Walaupun sembahyangmu lentur kayak senar, walaupun kamu puasa siang hari, walaupun wajahmu pucat kayak mayat hidup, tapi hatimu mati. Itu hanya rusaknya tubuh, tapi rusaknya hati. Seluruh kullu jawarih, semua tubuhnya rusak karena tidak tahu nilai. Membaca fasih, Quran fasih, selawat fasih, tapi bingung masalah rupiah, bingung masalah dunia yang memalukan. Tidak ada yang memalukan daripada yang malu, kata Allah SWT, kecuali orang yang